Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Ina Andriani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Karadenan Kabupaten Sukabumi. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka mempunyai minat, kebiasaan, gaya belajar, kemampuan literasi berbeda-beda. Disinilah kemampuan guru harus dapat memenuhi murid-murid saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 5. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid telah ketahui serta di mana mereka berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid yang berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui hal-hal berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat kita lakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.